Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu hari ini dalam pembelajaran matematika tentunya. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, baik. Untuk materi kali ini melanjutkan ya. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang pola dan barisan bilangan, kali ini kita menginjak materi berikutnya, yakni koordinat kartesius. Apakah yang dimaksud dengan koordinat kartesius? Di sini sudah nampak gambar, ada sumbu koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti koordinat kartesius itu tidak lepas dari ini. Ya. Apa itu koordinat kartesius? Ya. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek itu ya, titik-titik pada suatu bidang menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Jadi nanti kalau saya punya titik A misalnya, itu bisa ditulis X, Y, pasangan bilangan X, Y. Selanjutnya, untuk mendefinisikan koordinat, diperlukan dua garis berarah yang saling tegak lurus, seperti ini ya. Tegak lurus di sini artinya membentuk sudut 90 derajat, di mana yang arah horizontal ini disebut sumbu X, dan yang arah vertikal disebut sumbu Y. Dalam koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuad dari kata kuad 4 itu ya. Jadi koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 daerah. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Arahnya ke kiri, berlawanan arah dengan jarum jam geraknya ya. Nah, kapan suatu titik dikatakan berada di kuadran 1? Itu ketika nilai X ya, X-nya ini 3, Y-nya 5, ya, itu sama-sama positif. 3 itu dari mana? 3 itu kita bergeraknya dari ini ya, titik pusat 0,0. Kita bergerak ke kanan atau ke kiri lebih dulu, ya, baru ke atas atau ke bawah. Ini bergerak ke kanan 3 satuan atau 3 langkah, kemudian bergerak ke atas 5 satuan. Ya. Jadi kalau bergerak ke kanan itu tandanya positif, ya. Kiri negatif, lawannya ya. Jadi geraknya kanan kiri dulu baru atas bawah, ya. Jadi, kalau ke atas berarti tandanya positif, kalau ke bawah tandanya negatif. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya titik di sini, katakan ini titik B. Untuk ke titik B dari titik O ini 0,0 ya, itu bergerak kemana? Kanan kiri dulu, berarti ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 5 langkah. Ya. Kemudian setelah itu ke atas apa ke bawah? Berarti ke bawah. Ke bawah berapa langkah? Sepanjang ini ya. Sehingga titik B ini koordinatnya ditulis negatif 5, negatif 5. Ya. Karena sama-sama negatif, berarti titik B berada di kuadran 3. Sampai sini jelas? Kalau saya tanya bisa buka mikrofon, bisa jawab ya. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kita lanjut ya. Nah, misalnya saya punya titik P. Min 3,6. Di manakah letak titik P?
Bisa kita gambarkan ya, buat koordinatnya tadi, ini sumbu X, sumbu Y, berarti gerak kemana untuk mencapai titik P dari 0,0? Kiri kanan dulu? Kiri apa kanan? Kiri, Bu. Berapa langkah? 3. 3 langkah ke kiri, berarti ini di titik negatif 3. Kemudian ke atas apa ke bawah? Ke atas. Berapa langkah? 6. 6 langkah. Berarti sini sampai 6. Berarti sini sampai 6 gitu ya. Di sinilah letak titik P. Berarti titik P berada di kuadran 2. 2. Itu ya. Satu lagi, misalnya saya punya titik Q. Ini di kuadran apa berarti? Gerak kemana dulu? Ke kanan. Berapa langkah? 3. 3. 3 langkah ke kanan berarti sampai di titik 3 ya. Kemudian Ke atas ke bawah. bawah. Ke Berapa bawah. langkah? 6. 6. Ke bawah 6 langkah. Sini sampai negatif 6. Disinilah terletak titik Q. Berarti berada di kuadran 4. 4. 4. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Sekarang saya mau buka. Tapi ini kursor saya bermasalah dikit ya. Belum bisa lancar. Saya tutup dulu ini. Nah, saya punya koordinat ini ya. Saya kasih dulu. Misal saya punya titik di sini. Titik A. Berapa koordinat A? Bisa terbaca? 6. 3,6. Kanan kiri dulu ya, baru atas bawah. 6,3. 6,3. Ke kanan 6 langkah, ke atas 3 langkah. Kursor saya gangguan ini. Nggak usah saya geser. Sekarang saya tanya, berapa jarak titik A ke sumbu X? Sumbu X tadi yang mendatar ya. Hitung kotaknya itu ya. Jadi titik A ke sumbu X. Berapa? 3 satuan. 3 satuan ya. Terus jarak titik A ke sumbu Y? 6 satuan. 6 satuan. Coba saya cek. Sistem mana ya? Ini saya pakai tangan ya. Kursor saya kok gangguannya tadi. Gangguan nggak bisa. Ini kursornya nggak jalan. Coba satu titik lagi. Kalau di sini misalnya berapa koordinat B? Berapa koordinat B? Kelihatan nggak? Halo? Minus 4,1. Minus 4,1. Berapa jarak titik B terhadap sumbu X? 1 satuan.
satu satuan, ya. Berapa jarak titik B terhadap sumbu Y? 4 satuan. 4 apa men 4? Yang dihitung itu ini ya. 1, 2, ikut gerak. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kursor saya ini gangguan ini. Gak bisa lah tak on kamera. Engko Ya. Jelas ya, atau saya pakai PowerPoint aja ya. Ini kursornya masalah soalnya. Saya tutup dulu ini. Saya pakai ini aja, lanjut ini. Nah, seperti yang saya tunjukkan barusan, ya, materi kita kali ini koordinat kartesius dengan submaterinya posisi titik terhadap sumbu koordinat. Sumbu koordinat di sini yang dimaksud adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, misal ada titik seperti ini. Misal ini saya beri nama titik A. Ini titik B. Ini titik C. Ya. Seperti yang saya tanyakan tadi, berapa jarak titik A terhadap sumbu X? Berapa? Titik 3 A satuan. jarak. Ini yang dihitung ini ya. 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X. Ini saya nulis di layar ya, karena tulisannya jelek. Jarak titik A terhadap sumbu Y. Sumbu Y. 2 satuan. 2 ya. 2 satuan. Ya. Berada di kuadran 1. kuadran 1. Kuadran 1 ya. Sekarang titik B. Titik B berjarak berapa terhadap sumbu X? Koordinatnya negatif 3,1. Jaraknya terhadap sumbu X berarti ini kan ya. Berapa besarnya? 1. 1 satuan ya. Berarti dengan sumbu Y berapa? 3 satuan. 3 apa men 3? 3. Kenapa? Karena yang ditanyakan jarak. Nah, betul ya, bagus ya. Jadi jawabnya bukan min 3 tapi 3. Kenapa? Karena jarak itu nilai mutlak atau pasti bernilai positif. Tidak ada orang ngomong jarak Malang Turen negatif 30 km itu tidak ada. Ya, pasti orang mengatakan jarak Malang Turen 30 km gitu ya. Jadi kalau ditanya jarak, jawabnya pasti positif. Tapi kalau ditanya koordinatnya, tetap ditulis negatif 3,1. Gitu ya. Sekarang tinggal 1 titik C. Jarak titik C terhadap sumbu X. Kalau koma ya koma, enggak apa-apa ya. Tapi positif. Berapa? C 2,5. ini yang hitungnya ya. 2,5. 5. Kalau terhadap sumbu Y 1,5. hitungnya ini berarti ya 1,5. Sampai sini jelas? Hanya ini saja sebenarnya ya materi kita di awal. Jelas ya? Saya lanjut sekarang ke latihannya ya, dikerjakan bersama.
yang tadi ya. Lengkapi atau istilah tabel berikut. Ya, kalau tadi kita melihat gambarnya ya, bisa ngitung kotak-kotaknya gitu ya. Sekarang kalau tanpa gambar, ada titik dengan koordinatnya diketahui, ditanyakan berapa jarak sumbu X dan berapa jarak ke sumbu Y. Perhatikan titik A. Titik A ternyata koordinatnya 2,6 ya. 2,6. Jarak ke sumbu X sama dengan 6 satuan. Kalian perhatikan 6 ini ternyata sama dengan Z-nya. Ya. Jarak ke sumbu Y sama dengan 2. 2 ini sama dengan X. Jadi gimana? Kalau ditanya ke sumbu X, kalian lihat Y-nya. Kalau ditanya jarak ke sumbu Y, kalian lihat X-nya. Nah, gampang ya. Berarti kalau titik B, berapa jaraknya ke X dan ke Y? 5. Karena sama ya, langsung aja 5 ya. 5 satuan ini maksudnya ya. Terus titik C, jarak ke sumbu X dulu. 3. Ke sumbu X berarti kita lihat Y. Y ya. Berarti ini 3. Jarak ke sumbu Y-nya 4. 4. lihat Min 4. X. Kok masih ada yang min ya? Kita lihat X-nya tapi selalu positif. Berarti 4 4. Ya, meskipun di sini negatif 4, tapi kalau ditanya jarak, jawabnya 4. Terus ya. Kemudian yang D. Jarak ke X 6. 6. 6 satuan. Jarak ke Y 5. 5. 5 satuan. Yang E 3. 3. 3. Sini 3. 3. Gampang ya? Gampang kalau mau belajar, mau diikuti ya. Lanjut ya. Ini kalau tanpa melihat gambar. Sekarang latihan berikutnya ada titik-titik dalam koordinat kartesius itu ya. Yang harus kalian isi ini. Berilah keterangan sesuai contoh. Titik A ini 2,6 dikatakan berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Sama kan kayak tadi ya? Berarti kalau titik B, lihat dulu koordinatnya berapa. Tinggal dibaca. Berapa? Titik B. Halo? 3,0. 3,0. Betul ya? Dikatakan titik B seperti itu ya. Kalau nulis lengkapnya seperti itu, berjarak berapa satuan? Dari sumbu Y. Berapa satuan? Sumbu Y dulu, terus sumbu X. Titik B berjarak. Dari sumbu Y kita lihat X ya. Berarti 3 satuan ya. Terus kalau dari sumbu X 0. kita lihat Y berarti 0 ya. Berada di kuadran berapa titik B? Kuadran 1. 1 apa 4? Ya. Kalau posisi titik B seperti itu dikatakan titik B terletak pada sumbu X. Gitu ya. Jadi ini B terletak pada sumbu X karena Y-nya 0.
Jelas ya? Tapi kalau titik A ada di kuadran 1. Sekarang kalau titik C, negatif 2,3. Jarak dengan sumbu Y, tanpa melihat gambar pun bisa ya, kayak tadi ya. Kalau sumbu Y lihat X, berarti 3. 2. lihat X ya, bukan Y ya. Sumbu Y dulu soalnya. Berarti 2 satuan. Dengan sumbu X, 3. 3. ke satuan. Ada di kuadran 2. titik C. Ini ya. Berarti kuadran 2. Itu ya. Titik D sekarang. Koordinatnya berapa? 0,4. 0,4 ya. Jarak dengan sumbu Y 0. 0. lihat X-nya 0 ya. Jarak dengan sumbu X 4. 4. 4. Titik D berada di Sumbu Y. ya, D pada sumbu Y. Saya coba sekarang titik F. Perhatikan titik F. Di kuadran berapa titik F? Titik F. Kuadran 3. 3. Jarak titik F dengan sumbu Y kuadran 3, benar. Jarak dengan sumbu Y 5. tinggal lihat X-nya ya. Berarti 5 5. satuan ya. Dengan sumbu X 3. 3 satuan dari sumbu X. Satu lagi titik G. Jarak dengan sumbu X berapa? 0. 5. Jarak dengan sumbu Y 0. saya keliru ya. Dengan sumbu Y dulu 5 ya. Dengan sumbu X 0. 4. 4 ya. 4. Main 4 itu. Berarti 4 ya. Berada di kuadran 4. 4. Ya. Sekarang enggak lihat gambar, enggak ada tabel. Saya punya titik A berapa ya? Min 3,7. Kuadran berapa? Sambil bayangkan aja ya. 3 berarti ke kiri gitu ya. Berapa kuadrannya? 2. Kuadran 2 ya. Berapa jarak A ke sumbu X? 3. Jarak A ke sumbu X. 7. Kalau saya ngomong X, lihatnya Y. Y-nya ya. Jarak ke sumbu X 7. 7 satuan. Jarak ke sumbu Y 3. 3 satuan. 3. satuan. Satu lagi terakhir. Kuadran TP di kuadran 4. 4. 3, 4. 4 ya. Ke kanan 2 langkah, ke bawah 8 langkah. Jarak B terhadap sumbu X 8. 8. 8. Jarak B terhadap sumbu Y 2. 2. 2. Oke, susah ya. Materi kita hanya itu hari ini ya. Materi pertama menentukan posisi titik terhadap sumbu koordinat. Dengan kata lain menentukan berapa jarak
titik dengan sumbu X dan sumbu Y. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Saya tutup dulu screen. Ada pertanyaan mungkin? Masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup jelas ya? Jelas. Nah, nanti tugasnya sama seperti itu ya. Sama seperti contoh-contoh tadi, ada yang ada gambarnya, ada yang tanpa gambar, ya. Silakan dilihat di Classroom. Habis ini saya share. Sudah saya buat draftnya tadi. Saya buka ya di sini. Bentar. Tunjukkan dulu. Ini ya. Ini nanti materi. Posisi titik ini adalah hasil rekaman kalau sudah selesai. Jadi kalau kita menggunakan ini, rekamannya akan langsung tersimpan, tapi menunggu sekian jam gitu ya. Beberapa saat menunggu, tidak langsung muncul, berproses, karena sifatnya menyimpan di Google Drive. Jadi nanti saya ambil di Google Drive, saya upload di YouTube, baru saya share ke sini. Gitu ya. Terus untuk daftar hadir, kalian bisa isi ini. Kita perlu di copy di chat ya. Daftar hadir saya batasi sampai jam 10 nanti. Kemudian tugasnya ini tinggal ngirim saja, sudah saya siapkan tadi. Sampai hari Minggu ya waktunya. Iya, Bu. Jangan terlambat, nanti kalau terlambat kalian di sini tertulis terlambat gitu ya. Tinggal lihat bagian classwork ya. Kemudian lihat ini ada daftar hadir dan tugas. Atau saya copy ya daftar hadirnya tadi. Buka enggak buka. Saya kopikan ke chat. Bentar, saya buka dulu. Kalian bisa langsung isi di sini ya. Link daftar hadirnya silakan diisi ya. Baik, mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian serap dengan baik ya. Silahkan diperdalam dengan mengerjakan latihan dan tugas. Boleh kalian ambil dari sumber manapun ya. Jadi tolong, karena targetnya berapa tadi, deadline-nya hari Minggu ya, jangan menunda. Kalau bisa dikerjakan hari ini, atau masih muda, mumpung masih hangat, masih ingat, itu tadi langsung dikerjakan saja. Nanti cara mengirimnya, saya buatkan screenshot gambarnya di grup WA. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Ya. Baik, kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Atau nanti kita meeting lagi apa tidak, tergantung nanti. Jelas ya? Oke, selamat belajar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.